Pernahkah kita menyadari bahwa ada satu doa yang tidak pernah terhalang oleh jarak, tidak terhenti oleh waktu, dan tidak gugur meski diucapkan dengan suara yang hampir tak terdengar? Itulah doa seorang ibu, doa yang lahir dari hati yang paling tulus, dari cinta yang paling murni, dan dari air mata yang sering disembunyikan di sepertiga malam. Dalam Islam, doa ibu bukan doa biasa. Ia adalah doa yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa doa ibu bisa menembus 7 lapis langit, bukan karena indahnya kata-kata, tetapi karena dalamnya keikhlasan. Ibu mungkin tidak selalu mengucapkannya di hadapan kita. Seringkali doa itu dipanjatkan diam-diam, saat kita terlelap, saat kita sibuk dengan dunia, atau bahkan saat kita lalai dan durhaka. Namun Allah mendengarnya satu persatu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ini bukan ancaman, tetapi peringatan penuh kasih sayang. Karena seorang ibu tidak mudah murka dan tidak ringan mendoakan keburukan. Sebaliknya, meski hatinya terluka, doanya seringkali tetap berisi kebaikan untuk anaknya. Bayangkan saat dunia menutup semua pintu, saat usaha terasa buntu, saat hidup terasa berat tanpa alasan, bisa jadi ada satu doa ibu yang sedang bekerja di langit, mengubah takdir tanpa kita sadari. Dan sebaliknya, saat hidup terasa sempit, rezeki terasa seret, dan langkah terasa selalu terhalang, mungkin ada satu kesedihan ibu yang belum kita sembuhkan. Bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena doa ibu memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada bagian-bagian berikutnya kita akan menyelami mengapa doa ibu begitu mustajab, bagaimana air mata ibu bisa menjadi sebab perubahan hidup, kisah nyata doa ibu yang mengubah takdir anaknya, dan bagaimana cara meraih keberkahan hidup melalui ridha ibu. Karena sejatinya, di balik kesuksesan seorang anak, seringkali ada ibu yang tak pernah berhenti berdoa. Dan di balik kehancuran seseorang, kadang ada hati ibu yang terluka, namun memilih diam. Tidak semua doa memiliki kedudukan yang sama. Bukan karena Allah membeda-bedakan hambanya, tetapi karena ada doa yang lahir dari hati yang telah melewati pengorbanan panjang. Dan di antara doa-doa itu, doa seorang ibu menempati tempat yang sangat tinggi. Mengapa? Karena doa ibu tidak lahir dari kelimpahan, melainkan dari perjuangan. Dan ia berawal sejak seorang anak masih berupa janin, saat tubuh ibu menjadi tempat pertama kehidupan. Ibu menahan sakit yang tidak ringan, menanggung lelah yang tidak sebentar, dan mengorbankan kenyamanan yang tidak sedikit. Namun dari semua itu, jarang sekali keluar keluhan, yang ada justru harapan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Perhatikan, bukan hanya doa kebaikan, bahkan doa orang tua secara umum disebut mustajab, karena ikatan batin antara ibu dan anak tidak pernah benar-benar terputus. Doa ibu juga lahir dari cinta tanpa syarat. Ia mendoakan anaknya bahkan ketika sang anak tidak membalas kebaikannya. Ia tetap berharap kebaikan meski yang diterima adalah luka. Ketika seorang ibu mengangkat tangan dan berdoa, doanya tidak dipenuhi ambisi dunia, tidak dihiasi kepentingan pribadi, dan tidak menuntut balasan. Ia hanya ingin satu hal, anaknya berada dalam lindungan Allah. Inilah yang membuat doa ibu begitu kuat. Karena ia jujur, ia ikhlas, dan ia bersih. Bahkan ketika seorang anak jatuh dalam dosa, tersesat dalam pilihan hidup, atau jauh dari jalan Allah, ibu seringkali tetap berdoa dengan kalimat sederhana, "Ya Allah, jaga anakku walau ia belum kembali kepadamu." Kalimat itu mungkin terdengar singkat, tetapi di langit ia bergema dengan kekuatan yang besar, karena Allah Maha mengetahui betapa besar pengorbanan seorang ibu, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa yang keluar dari hati penuh kasih. Maka jangan pernah meremehkan doa ibu yang mungkin tidak kita dengar, karena bisa jadi, doa itulah yang menahan musibah, yang membuka rezeki, dan yang menjaga hidup kita saat kita tidak menyadarinya. Tidak semua doa diucapkan dengan kata-kata. Ada doa yang lahir dari diam, dari napas yang tertahan, dan dari air mata yang jatuh perlahan. Dan air mata seorang ibu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari cinta yang tidak sanggup diucapkan dengan bahasa manusia. Seorang ibu bisa saja terlihat tegar di hadapan anaknya. Ia tersenyum, menyembunyikan lelah, dan berpura-pura kuat. Namun ketika malam tiba dan dunia terdiam, disitulah hatinya berbicara kepada Allah. Ia menangis bukan karena hidupnya berat, tetapi karena takut anaknya tersesat. Ia meneteskan air mata bukan karena kecewa, tetapi karena berharap. Air mata ibu sering jatuh saat ia tidak lagi tahu.
Bagaimana cara menasihati tanpa melukai? Bagaimana cara mengingatkan tanpa membuat anaknya menjauh? Maka ia memilih cara yang paling lembut, yaitu menyerahkan segalanya kepada Allah. Dalam banyak kisah para ulama, diceritakan bahwa perubahan hidup seseorang seringkali dimulai bukan dari kesadaran diri, tetapi dari doa ibu yang tak pernah lelah. Ada anak yang keras hatinya namun tiba-tiba dilunakkan. Ada yang jauh dari agama, namun hatinya digerakkan kembali. Dan ada yang terpuruk dalam kesalahan, namun diselamatkan dari kehancuran. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa yang basah oleh air mata. Doa yang naik ke langit tanpa perlu suara yang keras. Allah Maha mengetahui bahwa air mata ibu bukan air mata biasa. Ia adalah luapan cinta, dan cinta yang tulus. Tidak pernah diabaikan olehnya. Karena itu jangan pernah menganggap remeh hati seorang ibu. Saat ia menangis dalam sujudnya, bisa jadi di saat yang sama Allah sedang mengubah jalan hidup anaknya. Dan sebaliknya, berhati-hatilah melukai perasaan ibu. Karena luka di hatinya bisa berubah menjadi doa yang berat, meski ia tidak pernah bermaksud buruk. Ibu tidak ingin anaknya hancur, namun Allah Maha Adil, dan doa orang yang hatinya terluka tetap memiliki kekuatan. Maka sebelum terlambat, selama ibu masih ada, datanglah, peluklah dan mintalah doanya, karena satu air mata ibu yang jatuh, dengan ikhlas lebih kuat daripada 1000 kata yang kita ucapkan sendiri. Ada seorang anak lelaki yang tumbuh dengan banyak kesempatan, namun ia memilih jalan yang salah. Dia bukan anak yang bodoh, juga bukan anak yang dibesarkan tanpa cinta. Namun dunia terasa lebih menarik baginya dibandingkan nasihat seorang ibu yang dianggap terlalu khawatir. Ia sering pulang larut malam, mengabaikan pesan dan merasa hidupnya baik-baik saja. Baginya doa ibu hanyalah kebiasaan lama, bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Namun sang ibu tahu bahwa nasihat yang terlalu sering justru membuat hati anaknya semakin jauh. Maka ia memilih diam dan berdoa. Setiap malam saat rumah telah sunyi, ibu itu menggelar sajadahnya. Ia tidak meminta anaknya menjadi orang besar, tidak meminta kekayaan atau jabatan. Ia hanya berkata, "Ya Allah, jika anakku sedang melangkah ke arah yang salah, kembalikan hatinya sebelum terlambat." Hari-hari berlalu, sang anak terus menjalani hidupnya, tanpa sadar bahwa setiap langkahnya selalu disebut dalam doa. Hingga suatu hari ia berada di titik terendah hidupnya. Usaha yang ia banggakan runtuh, teman-teman menghilang, dan dunia yang dulu terasa ramah tiba-tiba terasa dingin. Di tengah kebingungan itu ia teringat satu hal sederhana, yaitu wajah ibunya yang selalu tenang saat berdoa. Ia pulang bukan membawa kesuksesan, tetapi membawa luka dan penyesalan. Dan ibunya menyambutnya tanpa satupun kalimat celaan. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, anak itu ikut duduk di samping ibunya, menundukkan kepala dan menangis. Bukan karena gagal, tetapi karena ia sadar bahwa ada doa yang terus menjaganya saat ia merasa sendirian. Sejak hari itu hidupnya perlahan berubah. Tidak instan, tidak langsung mudah, tetapi hatinya telah kembali. Karena doa ibu tidak selalu mengubah keadaan dengan cepat, namun selalu mengubah hati terlebih dahulu. Dan ketika hati berubah, takdir pun mengikuti. Banyak orang yang bertanya, mengapa usahanya tidak pernah benar-benar lancar? Mengapa rezekinya terasa sempit? Padahal kerja kerasnya tidak main-main. Mengapa hidupnya terasa berat meski doa sudah sering dipanjatkan? Seringkali kita mencari jawabannya kemana-mana, padahal kuncinya mungkin sangat dekat, yaitu ridha ibu. Dalam Islam, ridha ibu bukan sekadar sikap lembut atau senyuman. Ia adalah restu yang mengundang keberkahan. Dan keberkahan tidak selalu berupa banyaknya harta, tetapi ketenangan dalam menjalani hidup. Saat seorang ibu ridha, doanya menjadi pelindung. Ia memohonkan kemudahan ke lapangan dan penjagaan dari hal-hal yang tidak kita lihat. Namun saat hati ibu terluka, hidup seringkali terasa berat tanpa sebab yang jelas. Bukan karena ia mendoakan keburukan, tetapi karena doanya terhenti oleh kesedihan. Ibu tidak pernah ingin anaknya susah, tetapi Allah Maha mengetahui isi hati hambanya, dan hati yang terluka tetap memiliki dampak di sisinya. Banyak kisah nyata di sekitar kita. Anak yang mulai berubah setelah meminta maaf kepada ibunya, rezeki yang perlahan terbuka setelah memperbaiki sikap kepada orang tua, dan hidup yang terasa lebih ringan setelah kembali melayani ibu dengan tulus. Hal-hal itu bukan kebetulan. Itulah buah dari ridha yang kembali. Ridha ibu juga bukan tentang hadiah mahal atau materi berlebihan. Ia hadir dari sikap sederhana, mendengarkan dengan sabar, menjawab dengan lembut, dan hadir saat ibu membutuhkan. Kadang ibu hanya ingin didengar, kadang ia hanya ingin ditemani, dan kadang ia hanya ingin tahu bahwa anaknya masih mengingat jasanya. Jika hari ini hidupmu terasa berat, cobalah bertanya pada diri sendiri,
Kapan terakhir kali aku membuat ibu tersenyum? Kapan terakhir kali aku meminta doanya dengan sungguh-sungguh? Karena bisa jadi, satu pelukan dan satu permintaan maaf lebih berharga daripada 1000 doa yang kita panjatkan sendiri. Dan ketika ridha ibu kembali, jalan hidup yang sempit perlahan akan dilapangkan. Seringkali manusia baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Begitu pula dengan seorang ibu. Saat ibu masih ada, kita merasa selalu punya waktu, merasa bisa menunda perhatian, menunda menemani, menunda meminta maaf. Kita lupa bahwa doa ibu tidak selamanya menyertai kita di dunia. Suatu hari nanti akan ada momen di mana rumah terasa lebih sunyi, telepon tidak lagi berdering dengan suara yang sama, dan doa-doa itu hanya tinggal kenangan. Saat itulah banyak orang berkata, andai dulu aku lebih sabar, andai dulu aku lebih lembut, andai dulu aku lebih sering pulang. Namun penyesalan tidak pernah bisa memutar waktu. Karena itu selama ibu masih ada, datanglah kepadanya. Tidak perlu menunggu sukses, tidak perlu menunggu punya segalanya. Ibu tidak pernah menuntut itu. Ia hanya ingin tahu bahwa anak yang ia doakan siang dan malam masih mengingatnya. Duduklah di sampingnya. Dengarkan ceritanya meski terdengar berulang. Pegang tangannya meski terlihat sederhana. Dan mintalah satu hal yang paling berharga, Bu, doakan aku. Karena doa itu lebih kuat daripada apapun yang kita miliki. Dan jika ibu telah tiada, jangan putuskan bakti. Teruskan dengan doa, sedekah atas namanya, dan amal yang ia ajarkan semasa hidupnya. Karena cinta ibu tidak terhenti oleh kematian, dan bakti anak tidak dibatasi oleh jarak alam. Ingatlah selalu, di balik langkahmu hari ini, pernah ada ibu yang menyebut namamu dalam sujudnya. Dan bisa jadi segala kebaikan yang kamu rasakan sekarang adalah hasil dari doa itu. Maka jaga hatinya, rawat ridanya, dan jangan pernah meremehkan satu doa ibu. Karena ia mampu menembus 7 lapis langit.